Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda miskin asal Yaman yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkesan karena ketaatan dan kesolehannya, terutama sikapnya yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni yang memiliki nama lengkap Abu Amru Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani adalah pemuda dari Qoran di Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal pada tahun 657 Masehi. Kemudian dimakamkan di Raqqah, Suriah. Ia juga pernah ikut dalam perang Siffin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, namun nama Uwais disebut oleh Rasulullah. Uwais hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal di Yaman dengan ibunya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Uwais baru pergi ke Mekah untuk mengantarkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Dia juga selalu berusaha memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu. Tapi hanya satu permintaan ibunya yang belum dikabulkan dan nampaknya kesulitan untuk memenuhinya. "Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," kata ibunya. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung memikirkan caranya agar sang ibu dapat menunaikan ibadah haji. Jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni menggendong ibunya dari kota kelahirannya Al-Qarn di Yaman, meski harus menempuh jarak yang sangat jauh perjalanannya ke Mekah. Yaman ke Mekah kira-kira 1119 km. Selain itu, juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap hari, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan ia sempat disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah lakunya tersebut. Setelah 8 bulan berlalu, masuk pada musim haji, lembu milik Uwais beratnya mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya, orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais menggendong lembunya setiap hari itu. Ternyata, ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju Mekah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah hanya demi sang ibunya. Ketika wukuf pun Uwais tetap tegap dan gagah. Ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf di Ka'bah. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata. Bahagia melihat Baitullah sebelum meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, Uwais?" Lalu Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika itu, penyakit sopak sembuh atas izin Allah. Hanya tertinggal bulatan putih di tengguknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan sebagai tanda bagi Umar dan Ali agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak.